Halo, kita dari tim percobaan penggelinding bidang miring yang dianggotai Engkail, Muhammad Helmi Hibatullah, dan Alia Aprilianti. Dasar teori. Di sini ada dasar teori benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat dikenai gaya dari luar. Lalu ada teori momen inersia. Momen inersia adalah sebuah konstanta untuk benda-benda tegar tertentu dan sumber rotasi tertentu. Lalu di sini ada beberapa nilai momen inersia. Lanjut, gerak menggelinding. Pada gerak menggelinding berlaku hukum Newton kedua, baik untuk kemampuan gerak translasi maupun gerak rotasi. Di sini ada metode percobaan, desain, dan alat bahan. Bahan yang kita gunakan adalah benda tegar, papan, penggaris, kamera, dan komputer. Cara kerja alatnya adalah papan sebagai lintasan, penggaris untuk mengukur, dan tracker untuk mengukur kecepatan benda. Ukur panjang lintasan bidang miring, lalu ukur ketinggiannya. Bila sudah, kita lepas benda dan rekam gerakannya. Saya akan menjelaskan penggunaan software tracker untuk mendapatkan nilai percepatan dari video percobaan yang sudah kita lakukan. Baik, pertama-tama kita lihat di mana benda mulai dilepaskan. Di sini, itu tentukan menjadi start frame, yaitu pada segitiga hitam yang sebelah kiri. Lalu kita mencari pergerakan terakhir yang kita rekam di sini sebagai end frame, yaitu segitiga hitam yang kanan. Baik, jika sudah menentukan awal dan akhir pergerakan, kita membuat calibration stick, new calibration stick pada bagian atas. Baik, jika sudah, fungsinya ini untuk menentukan jarak antara dua titik pada video. Untuk menentukan titik pertama, kita lihat shift klik kiri. Oke, ada ujung lainnya juga kita lakukan shift klik kiri. Baik, jika sudah kita dapatkan, tapi panjangnya tidak sesuai dengan yang kita ukur, yaitu harusnya 0,38 meter. Kita ubah jadi 0,38 meter. Baik, jika sudah, kita bisa membuat sumbu koordinat. Ya, sumbu koordinat ini pusatnya salah satunya kita buat menjadi pada salah satu ujung lintasan bidang miring, dan kita buat menjadi sejajar dengan bidang miring. Baik, jika sudah menjadi sejajar dengan bidang miring, kita bisa hilangkan calibration stick-nya dan kita pindahkan sumbu koordinat pada benda. Baik, jika sudah, kita bisa melakukan create point mesh. Di sebelah kanan kita lihat ada grafik baru, mesh A, dan untuk melakukan tracking manual, kita lakukan shift klik kiri pada titik pusat massa. Kita tentukan frame pertama, lalu lakukan untuk frame-frame selanjutnya. Baik, jika sudah, kita lihat grafiknya terbentuk, X terhadap waktu atau jarak terhadap waktu, kita ubah sumbu Y yang tadinya X, kita menjadi Vx atau kecepatan terhadap sumbu X. Baik, kita lihat dapat hasilnya, lalu kita lakukan klik kanan lalu Analyze. Lalu akan muncul tab Data Tool, lalu kita klik Analyze, pastikan curves-nya kita centang, lalu akan melakukan regresi linear dengan rumus Vx sama dengan A kali T plus B dengan nilai A merupakan kecepatan yang kita dapatkan, yaitu 3,536 meter per sekon kuadrat. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan perhitungan teori. Di sini kita berlaku hukum kedua Newton, baik sigma Fx sama dengan MA maupun sigma torsi sama dengan I kali alfa. Lalu melakukan substitusi yang ada, kita bisa mendapatkan rumus yang keempat, yaitu G sama dengan A plus 1 per sin theta dengan sin theta merupakan H per S. Lalu dengan rumus 5, jika kita ubah-ubah, kita bisa membuat jadi bentuk bersama regresi, yaitu Y sama dengan BX plus A. Nilai percepatan gravitasi referensi yang kita gunakan yaitu 9,77937 yang diambil dari Wolfram Alpha, itu di Jawa Barat. Selanjutnya pengolahan data. Persamaan regresi yang kami gunakan yaitu A kali K tambah 1 sama dengan GH per S dalam bentuk Y sama dengan BX tambah A. Ini adalah tabel data hasil pengolahan kami. Kami menggunakan variasi benda, panjang lintasan, dan tinggi lintasan. Lalu kami mendapatkan data percepatan masing-masing percobaan tiap benda. Kami menghitung percepatan rata-rata. Kami juga menghitung H per S dan K tambah 1 kali A. Ini adalah grafik regresi linear yang telah kami buat. Jadi nilai percepatan gravitasi yang diperoleh yaitu 9,5955 meter per second kuadrat. Lalu selanjutnya ada analisis. Nilai percepatan gravitasi G pada percobaan yang didapatkan ini lebih kecil daripada nilai gravitasi referensi Jawa Barat yang disebabkan oleh percobaan tidak dilaksanakan pada kondisi ideal dan adanya human error.
Lalu kesimpulan yang kami dapat adalah nilai percepatan gravitasi dapat ditentukan menggunakan metode bidang miring dan hasil yang diperoleh yaitu 9,5955 meter per second kuadrat. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari K5 RBL, saya Fadlin, kemudian rekan saya Faris, dan rekan saya yang ketiga ada Fatih. Kami akan memaparkan metode menentukan gravitasi menggunakan percobaan bandul matematis sederhana. Next. Yang pertama tujuan dari percobaan ini adalah menentukan percepatan gravitasi dengan ayunan bandul, dan tujuan yang kedua menentukan ataupun memahami pengaruh dari panjang tali, massa beban, dan besar sudut simpangan. Next. Teori singkat. Jadi, jika ada suatu bandul yang diikat dengan tali ringan, tentunya massa tali dapat diabaikan, akan memenuhi persamaan sebagai berikut. Nah, untuk setiap theta sebagai sudut simpangan, maka geraknya merupakan osilasi harmonik sederhana. Sehingga periode dapat kita tentukan dengan persamaan sebagai berikut. Pada percobaan, periode yang akan kita dapatkan kali ini, yaitu dengan menghitung waktu tempuh bandul untuk 10 kali osilasi atau getaran. Jadi, periode akan sama dengan T per N. Kemudian metode, desain dan bahan yang kita gunakan adalah demikian: bandul dengan 3 variasi, tali dengan 3 variasi, ada meteran atau mister, kemudian ada busur, gunting, dan stopwatch. Cara kerja alat, kursi atau jemuran akan kita gunakan sebagai poros osilasi, busur akan kita gunakan sebagai alat ukur sudut simpangan saat menyimpangkan bandul, dan juga stopwatch untuk mengukur waktu selama 10 simpangan atau osilasi. Next. Prosedur percobaan. Silakan. Oke. Untuk prosedur percobaan dapat dilihat tertera di layar dengan sebagai berikut. Lalu selanjutnya perhitungan teori T sama dengan 2pi akar L per G dengan G referensi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Seharusnya menurut teori dengan panjang tali 0,25 meter didapatkan periode sebesar 1,0035 detik. Dengan panjang tali 0,5 meter seharusnya didapatkan periode 2 sebesar 1,419 detik. Dengan panjang tali 0,75 meter seharusnya didapatkan periode sebesar 1,7382 detik. Karena massa tidak berpengaruh secara teori, berarti nilai G1, G2, dan G3 haruslah sama atau mendekati nilai yang sama pada setiap variasi massa bandul. Dari percobaan pertama, dengan hasil regresi didapatkan nilai gravitasi sebesar 8,4 meter per second kuadrat. Untuk variasi kedua dapat 9,44 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir, nilai gravitasi didapatkan 9,529 meter per second kuadrat. Melalui percobaan sederhana ini, didapatkan nilai gravitasi sebesar 8,4, 9,44, dan 9,53 meter per second kuadrat. Meskipun memiliki galat perbedaan sebesar 14%, pada G sama dengan 8,4 meter per second kuadrat, dengan nilai gravitasi referensi 9,81. Hasil dari percobaan ini penulis anggap sudah cukup mendekati. Dari percobaan ini dapat dilihat bahwa panjang tali berbanding lurus dengan nilai gravitasi, sedangkan periode berbanding terbalik. Hal ini sesuai dengan rumus G sama dengan 4pi kuadrat kali L per T kuadrat. Meskipun seharusnya massa bandul tidak berpengaruh untuk menentukan nilai gravitasi, pada percobaan ini bisa dilihat massa yang berbeda menghasilkan nilai gravitasi yang berbeda pula. Hal ini peneliti anggap disebabkan oleh faktor luar seperti gesekan udara, serta kesalahan peneliti saat melakukan percobaan. Kesimpulannya, dari percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai percepatan gravitasi dapat ditentukan melalui metode ayunan bandul sederhana dengan menggunakan rumus G sama dengan 4pi kuadrat kali R per T kuadrat. Dengan asumsi keadaan percobaan ideal, yaitu massa tali diabaikan, gesekan udara diabaikan, serta pengukuran yang presisi dari peneliti. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya bersama kedua teman saya, yaitu Gibran Darmawan dengan NIM 1652028 dan M. Naufal Wahyu Atta dengan NIM 165203112 akan mempresentasikan percobaan kami mengenai menentukan gravitasi dengan prinsip gerak jatuh bebas.
Tujuannya yang pertama menentukan percepatan gravitasi menggunakan prinsip gerak jatuh bebas, dan yang kedua menentukan faktor-faktor yang dapat membuktikan nilai gravitasi. Teori singkatnya, gerak jatuh bebas adalah gerakan dari sebuah benda dengan kecepatan awal sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya kita sering nih menemukan di kehidupan kita sehari-hari, seperti buah yang terjatuh dari pohonnya. Lalu desain dan bahan, kami menggunakan bola golf, bola basket, dan juga lakban hitam sebagai beban yang kami jatuhkan dari ketinggian tertentu. Serta prosedur percobaannya. Perhitungan teori yang kita gunakan adalah Vt sama dengan V0 tambah At. Dengan V0 ada kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Ini merupakan hasil percobaan pada ketinggian 100 cm yang mendapatkan nilai gravitasi sebesar 9,917 meter per second kuadrat, 9,71 meter per second kuadrat. Percobaan ketiga mendapatkan 9,93 meter per second kuadrat. Ini merupakan cara kita mencari galat dari percobaan. Ini merupakan cara kita untuk menentukan galat dari ketiga percobaan. Ini merupakan cara kita untuk menentukan galat dari ketiga percobaan. Analisis yang kita dapatkan adalah dari ketiga percobaan kita mendapatkan 9,17 meter per second kuadrat, 9,71 meter per second kuadrat, dan 9,93 meter per second kuadrat. Sedangkan menurut tetapan gravitasi menurut International Gravity Formula, sedangkan tetapan percepatan gravitasi menurut International Gravity Formula adalah 9,807 meter per second kuadrat. Kita menentukan bahwa aplikasi tracker, gaya gesek udara yang diabaikan, serta human errors menyebabkan beberapa perbedaan dengan tetapan gravitasi. Dan kesimpulan yang kita dapat adalah nilai gravitasi yang kita hitung dan faktor-faktor yang kita abaikan, sehingga membuat kesimpulan yang kami dapatkan adalah mendapatkan nilai gravitasi dari percobaan ini, dan kita mendapatkan beberapa faktor-faktor, dan kita menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang diabaikan memengaruhi terhadap dan kesimpulan yang kami dapatkan adalah nilai gravitasi dari percobaan ini dan faktor-faktor yang membuat nilai gravitasi yang kita dapat tidak akurat, seperti gaya gesek udara, human errors, dan error dari aplikasi tracker. Sekian dan terima kasih. Mengetahui percepatan gravitasinya. Di sini kita akan mengubahnya menjadi VY, kecepatan di komponen Y. Grafiknya akan berubah. Kemudian kita analisis lagi, klik analyze lagi. Nah, di sini muncul grafik VY, tapi kita akan mengukur kira-kira di mana dia akan jatuh. Ini tidak dihitung karena benda terpental dari tanah atau memantul. Di sini persamaan akan menjadi VY sama dengan A kali T. Dengan menggunakan VY adalah kecepatan di komponen Y, dan T adalah waktu. Dengan mengubah persamaan menjadi A sama dengan VY per T, kita mendapat bahwa A adalah percepatan, yaitu percepatan gravitasi. Di sini kita mendapat percepatan gravitasi nilainya adalah 9,888. Sekian dan terima kasih.